Halo, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Pagi sekarang tanggal 7 Juli 2026. Langsung aja. eh oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja timbangan pagi untuk tanggal 7 Juli 2026. Langsung ya. Jadi gue juga pengen pergi, jadi buru-buru gitu. Ini masih jam, lu belum boker, belum apa, belum. Tadi salahnya udah ngeteh pagi lagi ya. Apalah. Ya deh, oke lah kalau kayak gitu. Kita timbang tanggal 7. Bismillahirrahmanirrahim. Saya timbang tanggal 7 Juli 2026 untuk timbangan pagi. Oke, tegap. Oke. Tuh, naik ya. Kemarin udah turun loh padahal loh. Ini kayak timbangan malam loh. Kenapa ini naik nih? Tuh, ya, naik ya. Apa yang salah tadi malam ya? Padahal malam itu tidak makan dan lain-lain. Apa yang salah ya? Coba sekali lagi. Nggak mungkin. Coba kita ratain lagi ya. Kita balikin 0 lagi ya. Nah, ke kanan. Langsung diri, tegap. Oke. Loh. Oke, ada apa ini? Kenapa ini? Loh, kok jadi berubah? Ya udah, oke deh. Ya, memang kurang menyenangkan. Tapi kita harus tulis di sini. Mau itu timbangannya error atau gue yang beralasan, ya data nggak bisa bohong. Ya udah, kalau gitu timbangan pagi adalah 105,9. Nah, ini bahaya ini. Bahaya ini. Itu udah kepala 5 soalnya nih. 1, 2, 3, 4. Waduh, ini bahaya nih. Ini harus dipertahankan nih. Kalau bisa timbangan malam di angka yang mirip-mirip 105-an lah gitu ya. Padahal ini udah timbangan pagi kemarin itu 105,5. Nah, ini timbangan malam itu 105,7. Paginya ada apa ini? 105,9. Nah, apakah gue belum BAB, pup, dan lain-lain? Atau kenapa-napa gue gak ngerti gitu ya. Itu dia nih. Namanya metabolisme dan lain-lain. Kadang kita makan banyak, kadang kita makan dikit gitu ya. Makan banyak, makan dikit, makan banyak. Makan banyak malah turun, makan dikit malah naik, makan tidur cepat malah turun, nggak tidur malah naik, olahraga malah naik, nggak olahraga malah turun. Nah, itu kan yang menjadi penyebabnya adalah nggak tahu. Kalian lihat sendiri, itu 105,9. Berarti kan tinggal satu orang lagi 106. Kan? Jadi ya udah kayak gitu. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Timbangan malam ini kalau bisa lebih turun gitu ya.
harus turun. Jadi eh itu aja. Jadi timbangan malam nanti tunggu di tanggal tanggal 7 Juli, timbangan untuk timbangan malam tanggal 7 Juli, nanti tunggu nanti malam. Gue akan laporan terus. Gimana caranya biar turunin berat badan. Gitu. Yang pastinya kan kalau kurangin makan dan lain-lain, gue juga bingung juga gini. Ini perjalanan namanya journey kan. Namanya daily vlog gitu ya. Kadang kita diet dan nggak makan. Itu malah naik berat badan. Nah, justru kalau kita makan banyak, tapi di jam-jam tertentu ya, misalnya makan banyak banget all you can eat waktu itu kan, itu pernah ya. Makan all you can eat, timbangan malamnya malah turun drastis. Padahal tahu kan sendiri kan kalau makan all you can eat kan kita orang Indonesia itu nggak mau rugi. Gitu kan, apa aja kita pesan, makan terus semuanya. Nah, turun. Nah, ini dia nih yang menjadi keanehan gitu ya. Dan gue kadang pernah juga olahraga, saking olahraganya berat gitu ya, treadmill sejam pagi, malah sore sejam. Terus juga makan sedikit telur aja, telur rebus gitu ya, telur rebus dan lain-lain. Minum air putih banyak gitu ya. Tiba-tiba neneng timbangan malah naik. Aneh gini. Nah, ini yang jadi kejadian anehnya ini. Timbangan malam 105,7 dan tidur dan lain-lain. Gua habis sholat subuh, bangun pagi tadi jam 3, sholat tahajud, terus juga sholat subuh di jamaah di masjid, terus langsung ngaji dan lain-lain. Nah, kan itu gue tadi salahnya itu mungkin ya, tadi gue agak ngeteh pakai gula sedikit lah, syarat aja gitu, ngeteh dan minum. Tapi belum BAB nih gitu. Nah, mungkin ini teh itu gitu ya, ada gulanya gitu ya. Gitu. Jadi efeknya. Nah, ini mungkin karena timbangan malam itu 105,7. Seharusnya ya pikiran logika kita ya, di malam itu kan dia membakar lebih banyak dan lain-lain. Harusnya lebih turun dibandingkan 157 gitu ya. Kalau masih gue bisa terima masih 155 mungkin masih oke deh, atau 105,6 nggak apa-apa. Ini 105,9 gitu ya. Oke deh kalau kayak gitu. Nanti kita usahakan hari ini timbangan malamnya nggak berubah apapun itu ya. Aku sangat usahakan karena kita udah jalan minggu kedua gitu ya, dan target kita masih jauh. Jadi harus tercapai. Kalau nggak tercapai ya kita harus berganti bulan lagi kan, gitu. Dan gue nggak mau lama-lama juga kita, gitu. Satu hal yang terlalu lama-lama, kita juga bekerja dengan waktu gitu kan. Karena kita punya kesibukan yang lain gitu ya. Nah, skala prioritasnya dan lain-lain. Dan turun berat badan itu kan butuh konsisten, komitmen, dan persistence. Dan yang paling sulit itu adalah mempertahankannya kan itu ya. Kalau udah turun berat badan dan lain-lain, ya itu mempertahankannya itu yang sulit. Nah, itu jadi habit. Gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Nanti hari ini adalah hari terbaik dan jangan lupa hari ini kita berdoa. Jangan lupa kalau misalnya nanti jam 8, jam 9 sholat duha. Insya Allah buat dilancarkan segera rezekinya. Apapun itu situasi kondisi ekonomi dunia ini lagi kurang bagus atau gimana. Tapi kita percaya bismillah, positive thinking. Gitu, jadi nggak usah khawatir, nggak ada rasa was-was. Was-wasil khannas minal jinnati wan nas, nggak ada. Nah, itu yang membisikkan hati wanita, membisikkan hati kita dari
manusia yang jahat sama jin gitu ya, yang untuk kita buat ragu. Nah, ketakutan adalah penundaan. Ketakutan itu didorong sama yang membuat kita tidak bisa bertindak lebih cepat gitu ya. Padahal kalau kita menunda dan takut, itu kita sudah mendapatkan resiko paling terburuk gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ambil resiko gitu ya. Kalau kita nggak ambil resiko, kita udah dapetin resikonya gitu. Jadi kita harus ada perubahan di setiap bulannya, setiap harinya menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar pengetahuannya, terus juga kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat, minimal untuk diri sendiri, ya itu kesehatan salah satunya, dan bermanfaat untuk keluarga, istri dan anak dan lain-lain, serta orang terdekat dan orang lain gitu ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa, dan hari ini insya Allah bismillah, siang dan sore mungkin insya Allah bismillahirrahmanirrahim, saya yakin ada berita baik yang menunggu saya nantinya gitu untuk mendapatkan $1 juta jalannya gitu di 2026 gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Tidak ada yang tidak mungkin, dan suatu hal yang diucapkan ber, ber, berulang-ulang akan menjadi kenyataan insya Allah. Ya udah, kalau kayak gitu mindsetnya kita harus keraskan dan kita solidkan bahwa ini kita lagi program loh gitu. Jadi ya udah, ya udah mulu ya. Ya udah, oke deh kalau gitu. Oke, sehat-sehat di rumah, sehat-sehat yang lain. Selamat beraktivitas, selamat bekerja bagi pencari nafkah. Insya Allah rezeki di kita dibukakan sebesar-besarnya, dan semoga kita selamat dan tidak ada halangan apapun, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala dan orang-orang yang zalim, dari fitnah juga. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa nanti di kegiatan lain dan timbangan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita udah baru balik jam 9 ya. Sampai rumah macet banget tadi, Jagorawi, habis dari Bogor. Ya udah, ini kita mau timbangan tanggal 7 Juli 2026. Timbangan malam yang pastinya kita laporan untuk dokumentasi pribadi. Dan kalau ya berhasil ya, mungkin gue bisa sharing dan bisa membuat teman-teman juga kalau ada yang bisa membantu juga video ini gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih, timbangannya udah siap. Timbang terus kaki kanan, sip, tegap. Oke, kita timbang lagi tadi ke 106,0. Itu lagi 2 kali ya, sampai 3 kali deh. Ini 1 kali. ,106,2. Coba kita lagi. ,106,2. Kita lagi. Coba 3 kali 102-nya.
6. Oke. Kita coba lagi sekali lagi. Kalau 106 kita ambil tengahnya aja. 106 lagi. Oke, sekali lagi. Kalau kita sejajarin dulu. Nah. Sudahlah. Coba kita ambil finalnya deh. Ini kadang jin di dalam diri gue kali iseng. Nah, 1. Apa gue nggak tegak kali ya? Ya udah lah, 162. Tadi udah 162. Jadi timbangan pagi 105,9, timbangan malamnya itu 106,2. Nah, ini udah mulai seperti tanggal 4 ya, timbangan pagi tanggal 4. Ya nggak, kita coba balikin lagi ke 105 gitu. Jadi ya ini udah tanggal 5 udahan. Tanggal 5, 6, 7 tinggal sisa minggu ini 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Jadi ya begitulah diet, dan kita usahakan lebih keras. Tadi makan cuma telur rebus saja gitu. Apakah tadi gua gara-gara tadi pas gua ngaji itu tadi gua minum kopi luwak, jadi naik gitu ya. Naik tadi kan, jadi naik di 106,2 karena timbangan paginya itu 105,9 gitu. Jadi ya alhamdulillah secara data sih, secara onsting nggak jauh beda ya dari timbangan pagi dan timbangan malam gitu. Karena mungkin gue juga tadi gue udah paksain banget biar nggak makan yang lain-lain gitu, tapi mungkin tadi kecolongan kali ya. Mungkin kita besok kita lihat ya timbangan timbangan paginya di tanggal 8 gitu. Jadi hari ini tadi banyak aktivitas, tadi ambil cerutu dulu gitu ya buat guru gua ke Bogor karena ada acara haul anak yatim gitu. Jadi perayaan anak yatim, biasa kalau bulan Muharram itu ya sedekah untuk anak yatim, untuk bersihkan harta kita setahun gitu ya gitu. Jadi jangan takut habis harta. Kalau kita meninggal juga kan kita bawa 0 rupiah, nggak bawa apa-apa, cuma kain kafan dan amal jariah dan amal. Terus juga yang nemenin kita itu amal, terus juga perbuatan baik kita, pahala kita, dan doa anak gitu ya. Ya kita hanyalah manusia yang lemah gitu ya. Di surat
ala kan juga dijelasin Iqra bismirabbikallazi khalaqal insana min alaq gitu ya. Iqra bismirabbikallazi khalaq, bacalah aku Tuhanmu gitu kan, dan kamu terbuat dari segumpal darah doang gitu ya. Itu dalam tuh, kalau kita dalamin secara, kan itu wahyu pertama diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wahyu pertama aja udah suruh baca, bilangnya bacalah gitu, bacalah aku adalah Tuhanmu gitu kan. Baca kan penjelasannya bukan membaca internet, kita baca dulu. Waduh, marifatnya tuh marifatullah gitu ya. Alam semesta ini kita baca, kita lihat alam semesta, terus juga kita lihat tumbuhan dan lain-lain, kita baca, kita teliti dan lain-lain. Oh, ini kekuasaan Allah dan lain-lain ya. Terus ditambahkan lagi lah bahwa saya Tuhanmu gitu ya. Lalu menjelaskan makhluknya gitu ya. Iqra bismirabbikallazi khalaqal insana min alaq. Dan tahukah kamu itu hanya terbuat dari segumpal darah. Ini kita segumpal darah doang yang jalan. Apa yang perlu disombongin? Nggak bawa apa-apa, kita cuma segumpal darah dari air mani yang hina gitu ya, yang bukan hina sih, ibarat dari setetes air mani dan lain-lain bisa menjadi ihsan gitu ya, jadi manusia. Lalu di situ Allah jelasin juga, Iqra bismirabbikallazi khalaqal insana min alaq, Iqra warabbukal akram. Dan bahwasannya saya adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, di situ jelasin Allah itu ya, tenang aja, nanti gue kasih petunjuk gitu ya. Maha Pemurah, ya pemurah, apa aja dikasih gitu ya, murah gitu ya, murah apa aja dikasih. Dan allazi alama bil kalam, nah barulah belajar dari kalamnya dia, dari wahyunya dia gitu ya. Jadi insya Allah bagi teman-teman yang Muslim maupun yang Nasrani, yang Buddhism, yang Hindu dan lain-lain, pasti juga mengajarkan kebaikan, mengenal Tuhannya gitu ya. Gitu. Jadi kalau di Alkitab, aku paling suka itu baca kitab Injil Matius. Nah itu menurut keyakinan gue sebagai Muslim, banyak hal-hal yang di sana. Tapi disclaimer dulu ya, saya minta maaf, saya fakir dan lain-lain. Ada perkataan-perkataan yang dibawa pesan gitu ya oleh Matius gitu, Matius. Ini mirip-mirip seperti terusannya gitu ya, to be continue-nya gitu ya. Memang kalau di Islam itu kita harus mempercayai kitab-kitab Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya Injil gitu, dan yang penutupnya itu ada Al-Quran dan lain-lain, Taurat dan Zabur ya gitu. Jadi Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Ya mungkin teman-teman juga tahu lah ya gitu ya, kita selalu diberikan sedikit ujian gitu ya, ujian. Dan
gue itu kan mau curhat sedikit lah ya, mau curhat sedikit. Jadi gue itu dulu, gue itu 4 saudara. Satu kakak gue wanita, beda jauh umurnya. Ya nggak jauh-jauh banget lah, tapi jauh, lumayan jauh. Tapi adik gue ini beda 2 tahun, laki-laki. Yang kemarin kita ngobrol. Nah, yang bontot ini jauh sekali sama gue ya. Tapi kalau dari adik gue ini beda. Ya gue kelahiran 88, adik gue yang Razif itu kelahiran 90. Yang adik gue yang cewek yang bontot itu kelahiran tahun 94. Itu. Nah, kakak gue itu kelahiran 79 gitu ya. Nah, pas gue ditinggal sama ibunda, almarhum ibunda yang tercinta, itu lagi pas banget, lagi UAN gitu ya, kelas 3 SMA, lagi UAN nih, lagi mau UAN. Dan itu kenakalan remaja yang memang sering dilakukan remaja pada umumnya gitu ya. Gitu, jadi mungkin mama gue pusing dan lain-lain ya. Dan lain-lain ya, akhirnya mungkin kepikiran dan lain. Dan gue manja banget gitu ya, manja. Apapun dulu kalau meminta sesuatu pun gitu ya, selalu diberikan gitu ya. Jadi gampang gitu ya, gampang memberikan dan lain-lain gitu ya. Biarpun gue ngambek-ngambek lah gitu. Itu efek orang tua selalu memberikan apa aja yang diinginkan oleh anaknya ya kan. Jadi ya gue seperti itu jadinya gitu ya. Jadi Allah maha merencanakan, Allah maha tahu gitu ya. Jadi saat itu gue ditinggalkan orang tua gue. Ibu ditinggalkan mama, kelas 3 SMA, itu mau ujian akhir nasional. Beda lah ya, UAN dulu sama UAN sekarang. Kalau dulu tuh kan ada yang nggak lulus, ada yang lulus, ada. Kalau nggak lulus beneran gitu. Kalau lulus ya, kalau ada beberapa mata pelajaran 4 atau 3 gitu ya. Kalau wajibnya itu satunya itu nilainya 7, tapi kalau misalnya satunya itu di bawah 5, ya nggak lulus gitu ya. Nah itu waktu itu kan zaman-zaman masih sulit banget gitu ya untuk mencapai lulus gitu ya. Dan itu cobaannya itu sangat-sangat baik ya gimana ya, sempat desperate lah, bukan desperate lagi, depresi ditinggal orang tua satu-satunya waktu itu, karena ayahanda papa, almarhum ayah papa itu kan udah stroke dari tahun 98, akhir 99 kayaknya, atau 2000-an kalau nggak salah, lupa. Tapi gejalanya dari tahun 98, Krismon lah itu, pas mungkin gejala-gejalanya udah dari Krismon. Meninggal itu kalau nggak salah tahun 2008, pas lagi gue kuliah di semester 2 lah gitu ya. Udah tuh ibu gue meninggal, adik gue yang bontot itu masih kecil banget, SD. Dan yang adik gue yang cowok itu kelas 1 SMP gitu ya. Jadi terus kakak gue udah nikah, jadi ya terpaksa gitu, jadi kakak gue yang ngurusin kita bertiga gitu ya. Ya terima kasih buat Kak Iya gitu ya, yang udah ngurusin kita bertiga gitu. Ya memang nggak ada yang sempurna gitu ya, nggak ada yang sempurna seperti orang tua asli dan lain-lain, tapi kakak gue udah mencoba untuk mengurus kita bertiga gitu ya. Dan gue itu depresi banget karena gue bisa melihat adik-adik gue yang masih kecil ini
nggak bisa diurus sama orang tua dan lain. Dan karena papa kan juga nggak bisa lagi gitu ya. Terus juga kakak gue juga baru berkeluarga gitu ya. Jadi ya harus memilih pilihan yang sulit gitu waktu itu. Dan mencoba untuk memikirkan adik-adiknya gitu ya. Gitu. Jadi kita juga terus juga dengan dana yang terbatas dan lain-lain gitu. Itu zaman-zaman yang kita sulit lah, survive lah gitu. Dan terpaksa ya waktu itu harus yang biasanya tinggal dulu cuma mbak, ya kita makan dan lain-lain itu sama adik gua dan lain-lain ya survive loh gitu ya, survive dan lain-lain dan berbalik arah gitu ya, mau menjelekan dan lain-lain, tapi itu bukan stres lagi, tapi kita di udah tahap yang bingung gitu. Kenapa sih kita direndahkan, kenapa sih di ini gitu ya, dan lain-lain gitu. Terus juga gua memilih lingkungan yang salah waktu itu, banyak hal-hal yang menurut gua nggak baik gitu ya, bolos kuliah dan lain-lain, dan akhirnya gua kena getahnya sendiri gitu, sakit gitu ya, sakit. Nah ya udah ya, singkat cerita ya, gua nggak mau terlalu dalam lah ya, tapi kadang-kadang gue cerita sama adik gue yang cowok itu sudah di bahan tertawaan gitu ya, jadi tertawaan waktu dulu gitu. Tertawaan jadinya, iya dulu ya kita ini ya, ini gitu dulu kita ini ya, ini gitu, apa waktu zaman waktu sekolah dan lain-lain. Jadi adek gue tuh sangat ketawa dan lain-lain, aduh lu dulu ini ya, masalah pasti berlalu, masalah juga pasti akan diselesaikan, dan gak boleh kita nyalahin orang lain. Yang kita harus salahkan ya sebenarnya diri kita sendiri gitu ya. Dan sebenarnya nggak boleh juga nyalahin diri sendiri ya, ini sebenarnya takdir Tuhan dan lain-lain. Yang kita cari adalah cari solusinya sendiri gitu ya, gimana caranya kita bisa bertahan, gimana caranya kita bisa adaptasi di kehidupan yang 180 derajat berubah gitu ya, yang tadi hidupnya enak jadi tidak enak gitu ya. Satu kata yang memang satu kalimat yang memang membuat gua tuh jadi ingat gitu ya, kalau gua tuh orangnya perasa dan lain-lain ya, samalah gua sama kakak gua, adik gua dan lain-lain. Jadi kalau ada apa-apa gue selalu curhat sama adik gue yang cowok dan lain gitu ya. Karena kalau adik gue yang cewek kan kalau mau curhat kan kikuk lah ya gitu. Karena jaraknya jauh dan lain. Kalau gue kan laki sama laki ya gampang gitu ya. Kalau gue cerita sama kakak gue ya takutnya membebani kakak gue dan lain-lain gitu. Jadi kita curhat bareng-bareng sama adik gue dan lain gitu. Jadi satu kalimat yang kita bikin ini ternyata kita semakin kuat gitu ya jalaninnya gitu, dan gak terasa gitu ya, cuma kedipan mata, bener-bener kedipan mata gitu ya. Kehidupan, jadi ternyata kita tuh selalu diuji dengan ujian-ujian yang sebenarnya Tuhan itu pengen kita kuat gitu ya. Jadi
Kalau teman-teman lagi ada di fase lagi dalam keadaan kesulitan, jalanin aja, cukup jalanin aja, ikhtiarin aja, tapi tetap tawakal aja gitu ya, serahin sama Allah, serahin sama Tuhan. Maka ya ada masalah yang bisa diselesaikan sendiri, ada masalah yang diselesaikan dengan jalannya waktu aja gitu ya, nanti jalannya. Nah itu kan ada di kitab Nasrani itu ya, di Matius ya. Ketuklah maka akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan, terus apa lagi kalau nggak salah ya, maka akan diberikan jalan gitu ya, gitu. Jadi kayak mirip-mirip tuh kayak Al-Fatihah gitu ya, surat pertama yang kita 17 kali baca di setiap sholat, di setiap orang muslim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus gitu ya setiap hari, waladdallin, amin. Nah baru dan lain-lain gitu ya. Jadi kita di dunia ini sendiri, waktu itu kacau banget keadaannya, sakit dan nggak bisa kuliah karena sakit gitu kan, keluar pun nggak bisa sama sekali karena punya depresi yang sangat kuat gitu ya, sampai ada trauma dan lain-lain, sampai punya anxiety disorder dan lain-lain lah, sampai nggak mau keluar rumah gitu ya. Jadi akhirnya cuma bisa ke rumah temen gue aja itu, yang si Budi itu, karena rumahnya deket, tetanggaan. Jadi dia kuliah, gue nggak kuliah, jadi gue selalu main ke tempatnya Budi gitu ya, ngobrol apa kayak kemana-mana. Dan Budi bilang gitu, jalan aja lah, jalan, udah jangan kayak gitu, udah jalan, cuekin aja, cuekin rasa-rasa. Ya mungkin teman-teman yang di sini kalau udah punya penyakit lambung yang sangat akut gitu ya, itu rasanya kayak mati gitu. Dan kalau keluar aja udah kayak alien gitu ya. Oh ya, ini apa sih gitu. Dulu tuh gue tuh takut banget gitu kalau ada apa-apa tiba-tiba tuh kayak gini sendiri nih, ini gini gitu. Wah ini gue bertak jantung kan nih, terus tiba-tiba ngap-ngap gitu. Padahal selalu hampir seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali gue teleponin teman gue Romi, Budi dan lain-lain untuk ke UIGD. Kata dokternya nggak kenapa-napa gitu, nggak kenapa-napa nih anak gitu, nggak kenapa-napa, nggak sakit apa-apa gitu. Ya itu psikomatis gitu, psikomatis itu bahaya gitu ya. Kita ngerasain jantungnya mau meledak gitu, mau mati gitu dan lain-lain. Itu tuh yang namanya lambung kan otak kedua gitu. Jadi semakin lama semakin kuat. Alhamdulillah ya, gue disekelilingin orang-orang itu, gue sangat dipelihara sama Tuhan dan lain-lain. Dan terjadi lagi di 2008. 2008 itu, waktu itu gue udah mulai kerja. 2018 kan, awal 2017, 2018 awal. Karena gue udah kerja, adik gue udah nikah, adik gue yang bantu sama kakak gue dan lain-lain. Akhirnya gue ngekos dan lain-lain. Dan akhirnya gue sakit. Terus juga ada drama waktu itu, putus sama pasangan yang sudah jalan lebih dari 3 tahun kali ya gitu ya, dan lain-lain. Terus juga keluarga kan juga udah pisah sendiri, nggak ada duit sama sekali dan lain-lain. Itu
gue pernah bukan gue pernah bukan saya sudah melakukan percobaan bunuh diri 3 kali, tapi Allah masih sayang, masih dikasih kesempatan gitu. Dan itu penyebabnya adalah kesalahan gue sendiri sebenarnya, jujur kesalahan sendiri. Bergaul di tempat kesalahan lagi yang menyebabkan gue itu sampai kena mild MR, jantung bocor. Sampai sekarang nggak ada obatnya kalau jantung bocor, itu udah seumur hidup gitu. Jadi itulah penyebabnya jadinya. Jadi ya harus gue jalanin seumur hidup sampai hampir sampai ya nantilah gitu. Jadi itulah salah satunya. Dulu tuh sampai ya gue kan kalau berobat dulu paling murah itu ya ke alternatif kan, ke guru gue lah yang gue anggap dulu tuh seperti ayah gue lah gitu ya. Gue ada di stasiun ya, gue bilang deh, dari kosan gue tuh dulu, kosan gue tuh di Satrio karena deket kantor gue tuh di Kuningan ya, mungkin teman-teman tahu lah daerah situ. Dan mungkin yang teman-teman yang udah kenal gue tahu lah gue kerjanya di daerah situ juga semuanya. Sampai sekarang pun gue kerjanya di situ juga gitu. Naik busway dan lain-lain. Gue tuh sampai loncat gitu loh dari stasiun Tebet. Ada kereta tuh deket gitu ya. Gue loncat dan tau nggak yang terjadi apa? Gue pikir tuh gue udah meninggal gitu ya. Akhirnya gue sama PKD ya, atau satpam gitu, ditarik gue nya gitu, diseret, digebugin. Tapi gue inget tuh bapak bilang, ibu-ibu pada teriak-teriak gitu, sampai jangan dipukulin gitu. Terus satpamnya cuma bilang gitu doang, lo kalau mau bunuh diri jangan di sini, ini tempat tugas gue, lo mau bunuh diri di rumah lo aja. Allahu Akbar, kalau diingat zaman dulu tuh ya gak mudah loh bagi teman-teman yang melakukan hal itu. Maksudnya gak mudah loh kalau teman-teman merasakan depresi atau ada teman-teman yang depresi juga. Tolonglah ditemenin, jangan maksudnya kalau ada teman yang depresi, dikawal gitu. Jangan sampai dia melakukan hal yang tidak diinginkan gitu. Disupport gitu. Masalah perceraian, masalah putus cinta, dulu tuh gue sangat ini ya, sangat dulu kan gue bukan soal gantengan ya, maksud gue tuh gue tuh banyak lah pacar dan lain-lain lah ya dulu, zaman dulu. Tapi yang pernah ngejalanin yang serius relationship-nya sangat-sangat ya mungkin bisa dihitung sertangan gitu ya. Ya nggak aneh gitu ya. Putus cinta itu putus pacar atau putus hubungan gitu ya, apalagi perceraian gitu ya, sedih loh. Gue pernah
anak tinggal di rumah mertua dan lain-lain, sama istri dan lain-lain. Itu tuh guling gue sampai mimpi apa guling tuh gue anggap anak gue tuh gitu, saking sayangnya gue sama anak gue. Ya Allah, es kan anakku namanya, panggilannya es 3 hari gue bangun es kayak udah kayak film Dono tuh yang si itu bukan patung, itu Rios gitu. Nah itu tuh ya benar gitu. Jadi, dan ada beberapa teman gue juga yang sudah melakukan perceraian dan lain-lain. Dari semua yang gue tanyain itu menyesal. Dan yang sampai gue sebagai pendengar lah ya, sebagai pendengar dan lain-lain, yang paling sedih adalah ketika anaknya memanggil ayah tirinya itu papa. Nah mungkin teman-teman kalau misalnya jadi bapak gitu ya, punya anak sendiri, terus punya anak sendiri sayang, wah, ya udah dari kecil dan dari bayi dari lain-lain ini ya, terus ya amit-amit gitu ya teman-teman putus hubungan gitu ya sama istri dan lain-lain, terus anaknya itu manggil ayah tirinya itu papa gitu, dan nggak mau lagi pelukan sama ciuman sama, maksudnya pelukan sama bapak aslinya gitu. Saya sakit gitu, sakit hati. Kalau gue dulu nggak ada iman dan nggak ada orang-orang yang membantu gitu ya, gue sampai sekarang masih ingat kok yang bantu gue dulu tuh waktu zaman depresi itu, masih ingat gue tuh. Terima kasih ya Aryo Subur Prabowo sempet-sempetin dengerin gue ngobrol dan lain-lain. Dan makasih juga buat Koh Benien yang udah kasih kerjaan waktu gue lagi masih di dalam kegelapan gitu ya, atau di dalam depresi gitu ya, yang bisa ngangkat gue gitu ya di comberan. Dan terima kasih juga buat Muhammad Taufik itu alias Gaper yang selalu nemenin gue di kosan gitu. Inget tuh gue. Dan Budi Sulaksono lagi gitu ya, teman gue yang nemenin gue dan lain waktu itu. Tapi kan dia udah punya anak dan lain karena ada keterbatasan. Karena ya gak bisa nemenin gue lagi seperti waktu zaman dulu gitu, karena kan udah punya keluarga gitu. Setiap manusia punya makamnya sendiri-sendiri, ujiannya sendiri-sendiri. Jadi bersabarlah. Allah itu kan gak nyuruh kita ini, Allah tuh gak bilang hidup di dunia ini mudah, tapi Allah itu kasih jalan keluar. Lo balik ke gue dong gitu, doa dan lain-lain. Dan itu membuat gue semakin kuat dan lain-lain ya. Dan gue bisa membuktikan bahwa gue bisa gitu dan lain-lain. Dan bahkan gue menikah itu tidak membawa apa-apa, harta dan lain-lain lah waktu itu. Bukannya mau kondo ya, tapi mungkin modal kolor doang. Iya sih. Terima kasih Pak Hamdi
mertua gue, ayahanda yang sangat saya cintai. Sayang banget gue sama mertua gue yang gue sayang lah sama mertua gue, khususnya ayah mertua dan ibu mertua almarhum. Itu gue sayang banget. Sampai alhamdulillah ya, gue pas waktu meninggal ibu mertua tuh ya gue ada di sisinya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sama ayah mertua baik. Kangen gue sama ayah mertua, biarpun gue komunikasinya agak kurang karena kita akan butuh memikirkan kebutuhan kita juga gitu ya, gitu. Karena ya mencari peluang ya, insya Allah papa Hamdi nanti ajak main ke rumah papa, ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Gak bawa apa-apaan, ya gue bukan dan lain-lain lah ya. Itu pokoknya gue gak mau begitu dalam deh. Tapi intinya kalau gue lihat ya, kalau sekarang mencari jodoh itu lebih sulit kayaknya ya, karena laki-laki lebih harus mempersiapkan keadaan ekonominya dulu dibandingkan, dan pastinya mentalitas dan kemandiriannya dan tanggung jawab. Apalagi mencari pasangan yang cocok gitu ya, dan yang nggak pasti cocok, yang pasti yang paling kriterianya yaitu adalah cari istri yang minimal sholat 5 waktu lah gitu, dan bisa diajak kerjasama. Oke deh, kalau kayak gitu nih jadi terbawa masa lalu dan lain-lain. Ya udah, oke. Kalau kayak gitu, terima kasih. Hari ini adalah hari terbaik. Hari ini adalah hari yang paling alhamdulillah wa syukurillah, tadi bisa jalan-jalan lah gitu ya, bisa kerja alhamdulillah, biarpun belum dapat hasilnya tapi kita alhamdulillah. Insya Allah mungkin hari esok ada berita baik gitu ya. Tetap kuat, tetap bertahan dan sabar, dan nggak harus melulu kita jadi survivor, tapi kita juga harus jadi warrior, menyerang, jalan kemana aja, jangan menyerah, ikhtiar terus sampai dapet, ikhtiar terus sampai kita kuat. Dan ingat ya, makin lama, makin kita dewasa, ujian itu bukan makin ringan gitu. Jadi kalau kita dikasih kemudahan, jangan-jangan nanti hidup kita makin tua malah susah gitu. Makanya kalau kita dikasih ujian itu kita syukurin, dan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hanya punya Engkau ya Allah. Makanya bagi yang udah telanjur, sudah bercerai, atau sudah tidak punya penghasilan dan lain, alhamdulillah, atau di PHK ya,
Alhamdulillah ya Allah, ini memang mudah-mudahan Engkau takdirkan hamba di tempat yang terbaik. Hanya kepadamu aku bergantung gitu. Karena manusia ini kan mudah sekali kan menyombongkan diri gitu kan. Buat apa sih $1 juta gitu ya? Buat apa sih mobil mewah gitu ya? Buat apa sih rumah yang besar gitu ya? Pasti kan buat memamer-mamerkan gitu kan. Tapi kalau gua ada tujuannya, $1 juta itu ya yang pastinya menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Jadi insya Allah, bismillah, kalau hidup tidak ada tujuan ya sama aja kayak yang lain gitu ya, makhluk hidup yang lain itu. Bahkan nih, makhluk hidup yang lain aja itu punya tujuan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Kan kita juga dibilang kan, jin dan manusia itu dan makhluk lainnya itu cuma ditugaskan di dunia ini cuma beribadah kepada Tuhan. Itu jadinya. Jadi khutbah gue nih, ya ampun. Allahu Akbar. Gue dulu nakal banget. Nakal, mungkin teman-teman SMP, SMA, kuliah. Ya bukannya apa-apa, nakal banget, balung. Kakakku juga sampai ampun deh gitu ya. Mungkin cing-cing gue juga ampun deh, terkenal. Dulu tuh gue juga sampai nyesel gitu ya, kalau sampai berpikiran gitu, kalau punya anak jangan sampai punya kayak gue gitu ya. Tapi sekarang malah jadi kebalikan gitu ya. Bukan GR dan lain-lain ya, tapi istri gue yang ngomong gitu ya. Alhamdulillah lo mama punya kamu gitu. Jangan selalu doain mama gitu, yang setiap sholat doain orang tua, dan kalau ada apa-apa ini dan lain. Dan gue berpikir, ya juga ya gitu. Yang paling berguna lah ya, yang anak yang bisa berdoakan orang tuanya ketika udah meninggal kan, dan tidak melupakannya gitu. Ya udah kalau kayak gitu, mungkin kalau gue salah dan hal-hal yang itu lupakan saja. Ya udah kalau kayak gitu, terima kasih banyak, dan terima kasih udah nonton dan lain-lain. Ya kita usaha dan ikhtiar dan bertawakal, nggak boleh putus asa. Ya terus jalanin apa adanya, jalanin terus ikhtiarnya, jalanin terus juga usahanya. Bagi teman-teman yang lagi usaha terus bangkrut dan lain-lain, coba lagi gitu. Coba lagi introspeksi, Oke, kayak gue timbangan gue tadi kan. Coba lagi dan lain, naik lagi introspeksi, coba lagi naik. Ya gak gampang, tapi ya harus jalan. Itu makanya ini aneh banget bisa ngobrol sama diri sendiri. Itu bermarifat diri di dalam kamera, ngobrol sendiri sama kamera di ruangan sendiri. Ini suatu hal yang menurut gue jadi skill baru gitu ya. Tapi sebenarnya jujur aja sih, habis gue upload ini ke YouTube, gue nggak pernah nonton lagi. Malu. Ya udah kalau kayak gitu, sampai jumpa besok. Besok adalah hari yang terbaik. Besok juga pasti ada berita baik, dan besok adalah hari yang paling terbaik dari hari ini. Insya Allah besok teman-teman dapat kabar baik juga, insya Allah. Dan yang di rumah yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan mudah-mudahan
yang di PHK juga dikasih kesabaran, terus bisa berikhtiar cari kerja lagi atau buka usaha baru gitu ya. Jangan pantang menyerah dan terus lanjut gitu ya. Gitu. Jadi sehat-sehat temanku, sehat-sehat kakak dan adik-adikku, sehat-sehat istri dan anakku, sehat-sehat encing-encingku, sehat-sehat ayah mertuaku, sehat-sehat iparku, sehat-sehat teman-temanku, sehat-sehat semuanya yang nonton di sini. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. $1 juta di tahun ini. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya Allah, hamba minta $1 juta agar hamba bisa menjadi manusia yang bermanfaat, agar hamba bisa gunakan dananya dari skill hamba atau dari ini engkau titipkan pada hamba menjadi yang lebih bermanfaat bagi hamba, bagi keluarga hamba dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy. Sehat-sehat ya. Jangan lupa sehat-sehat. Oke? Ya. Udahlah, nggak perlu di subscribe dan lain-lain, like dan lain-lain lah. Udahlah. Tapi kalau ada yang mau subscribe silakan, nggak apa-apa. Ya udah. Kalau ada yang mau like lah gitu dan lain-lain ya. Ya udah, oke deh kalau gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.